Sudah wah ya sudah. Sudah wah. Sudah wah. Udah nih. Mana ke? Misal apa? Ayo aja. Selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya udah kalau banyaknya ini sudah wah ya. Apa yang sudah wah? Jadi apapun yang kita ingin perbaikan islah diri ini perlu ada tertib. Ini ke dokter, tertib sama dokter, sembuh. Ya, obatnya apa kita ikutin, arangannya apa, pantangannya ikutin. Ya nggak? Insya Allah sembuh. Tapi kalau apa kata dokter dilanggar, sembuh nggak? Sembuh hadirin. Jadi ini yang paling hadirin, yang paling parah itu bukan penyakit jasmani, penyakit rohani. Penyakit jasmani ini kalau mati paling banter, penyakitnya mati udah. Nggak ikut sama penyakitnya, misalnya dia punya penyakit jantung, nggak sampai jantung itu terus sampai ke kubur. Tapi penyakit rohani ini terus sampai ke bawah ke kubur, sampai ke nerakanya Allah. Maka begitu pentingnya perbaikan rohani kita. Maka kita kan hadirin pengen ingin baik. Ini kita belum baik nih, tapi ingin jadi baik. Orang ini datang kemarin. Ya tak. Ngomong kemana? Kita kan ingin baik nih, tapi kita nih baru pengen jadi baik, belum baik. Ya, yang udah baik sahabat. Ya, tapi ingin baik islah diri. Ya enggak? Kalau mobil rusak, siapa bisa baikin? Untir atau bengkel. Nah, kalau jasmani sakit, perbaikan ke rumah sakit. Nah, rohani kita nih kemana? Di mana baikannya? Nah, hadir penyakit rohani ini, yaitu ngobatin di mana? Di masjid. Allah. Ini pusat untuk obatan rohani di masjid. Jadi kita di sini Pak ada perawat di masjid ini. Perawat, dokter, obat. Siapa perawatnya? Para malaikat. Siapa dokternya? Allah sendiri. Siapa pasiennya? Kita. Ini. Jadi kalau kita sekarang nih niat kita mau islah diri, insya Allah. Ya. Kalau akan perbaiki diri kita. Jangan mati sebelum sempurna iman kamu. Masih ada cacat, jangan. Dosa takabur itu perbaikin. Dosa riba, dosa sombong, itu bahaya diri. Satu jarah aja sih pas sombong, jangan bawa ke surga. Bawa surga pun nggak kecium bawa surga. Apalagi surga nih kan. Satu jarah sombong aja. Bahaya kan Pak? Ya kecuali bahaya deh. Karena nggak kita enteng deh. Kalau jasmani udah lah mati udah. Ya kita mati. Tapi rohani diri ini bahaya dirinya. Kalau kan seperti obati rohani ini bahaya. Nah, maka ada 28 usul tertib dakwah dalam kita keluar jalan Allah. Siapa? 28 tadi. 28 usul dakwah ketika kita ingin perbaiki diri keluar jalan Allah. Berapa? 28. 4 perbanyak, 4 dikurangi, 4 dijaga, 4 tinggalkan, 4 yang dijauhkan. Apa lagi? 4 perbanyak, 4 dikurangi, 4 yang dijaga, 4 yang dibicarakan, dan 4 yang dijauhkan, 4 yang didekatkan. Gitu ya. Ini. Hadirin. Jadi apa yang perbanyak nih kalau kita ingin rohani kita sembuh nih? Ada resep ini. Perbanyak dakwah. Perbanyak. Kedua perbanyak ta'lim wa ta'allum. Ketiga perbanyak ibadah zikir. Keempat hikmat. Ini 4 sehat 5 sempurna nih. Kalau ini kita amalkan Pak, rohani kita udah sempurna lah. Nutrisinya bagus. Jos kita nih iman kita jos. Ya enggak? Iman kita akan jos. Kalau ini 4 nih kita usahakan. Nah, dakwah itu hadirin
Kenapa kita harus dakwah? Karena kalau nggak dakwah kita terdakwah. Kalau dakwah kita oleh apa? Oleh lingkungan, suasana nggak mendukung hadirin. Kita terdakwah. Lihat kebatilan, ya. Lihat kemungkaran di mana-mana. Kita malah senang. Bagaimana coba? Ya. Jadi suasana hadirin. Maka dengan kita tuh mendakwakan iman yakin, insya Allah Pak, itu makhluk-makhluk luar. Keyakinan masuk keyakinan pada Allah mah masuk. Kalau kita dakwakan, kalau enggak, makhluk yang besar, jabatan besar, isi besar, pangkat besar, pasar besar. Kenapa enggak didakwakan? Jadi dakwah itu hadirin dikatakan seperti kita melempar bola ke dinding. Jadi lagi kepada yang melemparnya. Kalau kita bicara agama, bicara dakwah nih, maka itu akan semakin kuat iman kita. Dan keluar semua kebatilan ada di hati kita kalau dakwah. Kemaksiatan, kemungkaran ada yang dari kita ini Allah keluarkan dengan izin Allah. Iya. Hak datang, batil akan. Jadi hak ini terang hadirin. Batil itu gelap. Gelap itu bisa kalah dengan apa? Dengan cahaya. Datang cahaya, gelap akan datang hak, batil hilang. Jadi gampang hilangin batil ini. Batil itu apa? Berupa apa hadirin? Kemungkaran, kesombongan, ya. Semua yang namanya itu kebatilan. Melanggar hukum Allah. Ya nggak, hobi berbuat perkara itu kebatilan. Maka kalau kita dakwah ini insya Allah Pak, nanti Allah akan ganti kita dengan kebaikan. Kalau kita dakwah itu menghasilkan hakikat iman. Taklim menghasilkan apa? Manfaatnya Pak taklim Pak? Akan wujud rasa tawajuh pada amal. Kita bagaimana kita mengetahui daripada apa? Segala amal-amal soleh itu kita mengetahui keutamaannya, fadilahnya, semangat. Jadi kita semangat aja kalau ngetalin. Ibarat pohon itu dipupuk aja talin, dipupuk ya, biar dia akan tumbuh. Itu kalau nggak talin gimana? Kan perlu orang sekarang kalau nggak makan gimana? Nggak mati lemes. Dakwah kerjanya, talim tuh nutrisinya, makanannya. Itu hadirin. Jadi penting hadirin. Maka ibarat dakwah itu supirnya, ilmu supir, iman itu apa? Mesinnya, penggeraknya. Ibarat sepeda ya. Kalau penggeraknya itu sadel ya, apa? Rantai. Sadelnya apa? Ini pedalnya. Nah, kalau ilmu itu ininya apa? Pengendaranya. Itunya apa? Setirnya. Begitu aja. Ilmu penting, iman itu penting. Ilmu tanpa iman, ilmu itu nggak ada kekuatan, nggak ada bisa untuk melaksanakan daripada perintah Allah. Kenapa? Lemahnya iman. Penggeraknya kan iman, penggeraknya kan powernya, mesinnya. Mesinnya mogok gimana? Atau nggak ada supirnya, gimana? Supirnya nggak bisa bawa mobil gimana? Tabrakan mobil. Begitu ilmu ada, iman ada, tapi iman ini ilmunya nggak ada. Bisa apa? Bisa menceng, menyimpang. Jadi sama penting ini. Ilmu penting, iman penting juga nih. Maka Nabi aku belajar iman lalu belajar Quran. Ya. Apa tadi dakwah menghasilkan iman, saling menghasilkan keutamaan amal. Ibadah zikir apa dia menghasilkan apa ibadah zikir? Zikir menghasilkan sifat-sifat apa? Mengingat Allah. Kebaikan. Menghasilkan ketaatan pada Allah. Menghasilkan sifat-sifat kita taat pada Allah. Samina wa ta'ana. Kamu taat, kamu hidayah. Kamu taat, kamu dapat hidayah dengan kita ya Pak, ibadah zikir. Nah, sekarang umpamakan ini. Dakwah itu sinarnya kayak matahari. Taklim sinarnya kayak rembulan. Kemudian ibadah zikir sinarnya kayak bintang. Hikmat nurnya kayak apa cahaya? Kayak lilin. Tapi sama pentingnya jadi dakwah
kita untuk menghasilkan iman kuat, talim untuk kita jasmani semangat dalam beramal, ibadah zikir sebagai timbul ketaatan, dan hikmat supaya kita timbul rasa rendah diri. Karena siapa hikmat itu yang akan dapat daripada sifat Allah. Kalau hikmat, apa sifat Allah? Sifat Rahman Rahim, sifat pemaaf. Itu dengan hikmat kita akan dapat sifat Allah. Makanya gini, kalau kita dakwah dapat surga, talim dapat surga, tapi zikir hikmat dapat yang punya surga. Kalau kita hikmat dapat yang siapa yang punya surga? Allah. Kalau nggak mau hikmat, hati keras, nyapu, itu bersih hati, bersihin, enggak. Pokoknya beri manfaat kepada orang lain lah, itu hikmat. Itu akan bersih hati diri. Makanya kalau orang hanya dakwah terus nggak talim atau nggak hikmat, keras hatinya. Hatinya akan keras hatinya. Jadi udah gitu kan ya. Dakwah menghasilkan apa? Dakwah menghasilkan iman. Iman yakin. Talim bertalum menghasilkan Perbuatan amal. jaspa dalam Diri. beramal. Coba dikir menghasilkan Coba jika masih tak Allah. ketaatan. Hikmat menghasilkan Menghasilkan apa? Tawadu, rendah diri, lemah lembut. Ini dengan jadi semua penting ya, ya. Nah, boleh. 4 banyak apa pertama tadi? Kayak jangan tidur. Kapan nih? Aduh, ini ya kalau ini sangat penting ya deh. Apa pertama 4 banyak. 4 yang diperbanyak. Banyak Yang apa? diperbanyak itu adalah zikir. Zikir, makan enggak Zikir yang 3. ulang. Pertama apa? Satu itu berdakwah. Dakwahillah. Dakwah ya Allah, takwa wa tahlul, zikir, Zikir. terus hikmat. 4 Amir. 4 banyak. Yang diperbanyak 4 dakwah ilallah, ta'lim talam, zikir, ibadah, hikmat. Udah, 4 banyak. Yang diperbanyak dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, hikmat. Terus Banyak zikir, ibadah, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, hikmat. terus 4 yang 4 banyak. itu pertama zikir dakwah ilallah, zikir, ibadah, ta'lim wa ta'lum, hikmat. 4 banyak. Dakwahillah, talim talum, ibadah zikir, hikmat. Sekarang 4 yang kurangi masa makan minum, kurangi tidur istirahat, kurangi bicara sia-sia, kurangi keluar masjid. Amak ini kalau kita tertib melaksanakan menjadi wali Allah. Menjadi wali Allah. Tadi menjadi daya Allah ya. Ini menjadi wali Allah. Nah, jadi kurangi makan. Makan kalau nggak itu nggak kurangi, nggak dikurangi makan minum, ya, makan di puasa terus. Jadi sifat-sifat yang punya Allah nih, puasa tuh sifat Allah. Ya nggak tidur sifat Allah. Yang soal banyak tidur sifat hewan, sifat manusia. Tidur banyak, makan banyak. Nah itu terhijab. Ya, maka bukan hanya ini, kurangi masa minum, kurangi bicara sia-sia, kurangi keluar masjid, kurangi masjid. Ini akan jadi wali Allah. Kurangi masa makan minum, kurangi tidur istirahat, kurangi bicara sia-sia, kurangi keluar masjid. Bicara ini kita harus pas yang apa yang kita bicarakan, bicara urusan Allah. Selain itu kita tidak perlu bicara-bicara. Diam aja deh. Ya enggak? Bicara tentang keyakinan kebesaran Allah. Sebabnya jadi masalah ini. Satu kata kita bicara yang bikin Allah murka, dincir neraka 20 tahun. Satu kata aja. Siapa orang yang satu kata yang bikin Allah marah, satu kata. Ya, enggak ada pembicaraan yang paling senang bicara kebesaran Allah. Bicara keagungan Allah enggak lagi. Wa man asanu qaulan mimman da'a Wa min Waktulah inani minal muslimin. Karena kata perbuatan yang paling hebat tuh kata Allah mengajak orang kepada Allah. Allah. Ya, jadi itu ya. Kurang lagi coba 4 yang kurangi. 4 yang kurangi makan dan minum, 2. istirahat, bicara sia-sia, kemudian keluar masjid. Terus ambil 4 ulangnya. 4 yang dikurangi. Yang pertama makan dan minum, yang kedua istirahat, yang ketiga bicara sia-sia, yang keempat keluar masjid. Yang dikurangi ada 4. Yang pertama
makan minum, yang kedua istirahat, yang ketiga berbicara sia-sia, keempat keluar dari masjid. Yang dikurangi makan minum, istirahat, keluar dari masjid. Tempat yang dikurangi itu makan dan minum, itu istirahat, itu bicara sia-sia, yang kedua keluar dari masjid. Nah, sekarang 4 yang harus dijaga. Jadi jaga sebagai bentang jaga bola, jangan sampai go masuk. Jadi jaga ketaatan pada amir selama amir itu perintahnya sesuai dengan Quran dan hadis. Jaga ketaatan pada amir selama amir itu perintahnya sesuai dengan Quran dan hadis. Kalau ikutan lu nggak usah taatin lagi. Bisa nyuruh kita suruh nyebur ke kali, nggak usah taatin. Atau nyuruh sudah atau ke janda, jangan. Nggak usah taatin ya. Selama perintah itu ngajak perintahnya sesuai dengan Quran hadis harus ditaatin ya. Pertama. Kedua, mengutamakan amal isma'i daripada dan infrodi. Mendahulukan amal isma'i daripada infrodi. Apa ya? Mengutamakan amal isma'i daripada isma'i ini amal lautan, infrodi amal tetes. Walaupun kita lagi sibuk apapun, kalau lagi isma'i cepat, lagi baca Quran cepat, walaupun kita lagi yang walaupun kita lagi baca Quran. Ini isma'i amal lautan. Ya. Utamakan amal lautan. AL amal lautan ini. AD amal dakwah. AU amal umat. Nah ini amal lautannya AL nih. Ya. Ini maka utamakan. Baca Quran bagus tapi dikit lagi baca Quran nih karena maksudnya itu amal tetes. Nah ini AL amal lautan. Banyak kemana coba? Amal lautan. Jadi utama kalau lautan misalnya kita lagi isma'i bayan, semua ikut bayan. Isma'i mujaqarah semua mujaqarah. Mau isma'i lagi apa lagi? Makam sama. Ingatkan yang lain lagi. Tidak lagi. Itu baru mendahului amal isma'i daripada kalau itu apa? Tinggalkan kita yaitu jaga kita bagaimana kehormatan masjid harus dijaga ya. Kehormatannya jaga. Karena di sini suasana malaikat. Ya, jangan membicara dunia, ya, jangan mencari barang hilang, ya, jangan bakal macam-macam lah, ya. Jadi jaga kehormatan dan jaga sifat sabar dan tahammul. Jaga sifat sabar dan baru ulangi 4 yang harus dijaga. Coba kajian amir berapa 4 yang dijaga? Taat kepada amir selagi amir memerintahkan kebaikan. Terus yang kedua, mendahulukan amal istimewa daripada amal infradi. Yang ketiga, kebersihan masjid. Kehormatan masjid. Yang keempat, sifat sabar dan tamu. Terus Yang pertama taat pada amir, yang kedua amalan istima'i, yang ketiga kehormatan masjid. menjaga kehormatan masjid, yang keempat sabar. Terus Pertama taat pada amir, yang kedua ini diputarkan. ya kehormatan masjid, yang ketiga sabar. Terus 4 yang dijaga. Itu pertama taat kepada amir selagi amir taat kepada Allah dan Rasulnya. Kedua menjaga kehormatan masjid. Yang ketiga mendahulukan amal istimewa daripada mufroda. Yang keempat sabar. Coba 4 yang dijaga. Amir. Yang kedua menjaga kehormatan masjid. Yang ketiga mendahului amal istima'i. yang keempat Daripada amal ifrodi. apa? Daripada amal ifrodi. Nah, sekarang 4 harus ditinggalkan. 4 perkara yang harus ditinggalkan. Pertama, mengharap kepada makhluk kecuali mengharap pada Allah. Jadi kita jangan ada mengharap pada makhluk. Kalau kita mengharap pada makhluk ruginya 2. Untungnya pun 2. Nah, apa yang rugi mengharap pada makhluk dan rugi? Kalau kita mengharap pada makhluk, masalah kita tahu dan masalah nggak beres. 19 menit. Ya. Jadi kalau kita mengharap pada makhluk, rugiannya 2. Apa tadi?
Masalahnya jadi tidak beres. Masalah nggak beres, orang Tidak beres. tahu kelakuan kita, masalah kita. Tapi kalau kita ngadu pada Allah, ya, kalau kita ngadu pada Allah, masalah beres orang nggak tahu. Nah, coba apa keuntungan kalau kita ngadu pada Allah? Masalah beres orang tidak tahu. Amir. Keuntungan kalau kita ngadu pada Allah apa untungnya? Untungnya Masalah kita beres kalau ngadu pada Allah. Dan orang nggak tahu. orang nggak tahu. Kalau kita ngadu pada makhluk, Orang tahu masalah nggak beres. nggak beres. Nah, ini. Jadi gitu. Jadi kita pertama tinggal mengharap pada Allah, tinggalkan pada makhluk, kecuali pada Allah. Dua, tinggalkan memakai barang tanpa izin. Tinggalkan memakai barang. Kalau Pak kita walaupun minjem kita hanya sepatu, sendal, bilang dulu. Itu kalau kita ngambil tanpa izin itu sama juga maling kecil-kecilan. Lama bisa maling besar. Ya. Jadi kita tinggalkan memakai barang tanpa izin. Ya, tanpa izin ya, itu. Tinggalkan sifat boros dan mubazir. Ya. Tinggalkan sifat boros dan ini aja. Jadi boros itu daripada sifat-sifat setan. Ya. Jadi kita tinggalkan boros, baik pemakaian air ke apa, harus kita hemat. Baik uang kita nih jangan kita boros kan. Nah, itu ya, maka tinggalkan sifat boros dan mubazir. Dan tinggalkan daripada itu terakhir pertama tinggalkan mengharap pada makhluk kecuali pada Allah. Tinggalkan sekarang meminta, tadi meminta, sekarang tadi mengharap, sekarang meminta. Tinggalkan meminta pada makhluk kecuali meminta pada Allah. Tinggalkan meminta pada makhluk kecuali minta. Apa bedanya mengharap dengan meminta? Apa bedanya? Mengharap tuh Kalau mengharap perbuatan hati, kalau meminta perbuatan tangan. lisan. Ya. Jadi baik perbuatan hati yang jangan, apalagi perbuatan lisan. Hanya pada Allah. Karena yang masalah Allah. La ilaha. Jadi kita ada harap kita pada makhluk, jangan. Allah. Capek mengharap pada makhluk. Pak. Allah. Ya, cuma capek yang ada capeknya makhluk udah miskin diminta lagi. Makhluk miskin diminta gimana coba? Benar ya. Yang kaya Allah nggak diminta kan? Ya nggak, terbulak ya. Kita mengharap minta pada Allah, ya enggak. Tinggalkan mengharap pada makhluk. Ya itu. Nah sekarang 4 yang diperbanyak, udah dikurangi, dijaga, tinggalkan. Nah, itu 4 yang sekarang hari ini yang harus kita didekati ya, yang didekati. Siapa yang dekati nih? Pertama para Ulama. dai dengan mubaliknya. Mubalik dengan lainnya, mubalik. Ini kita dekati para mubalik. Kedua, kita dekati para santri, ulama dengan santrinya. Ya, itu. Ulama dengan santrinya. Yang kedua. Yang ketiga, kita harus dekati musanib dengan pengarang kitabnya. Ya. Yang ketiga kita dekati ahli zikir dengan tarikatnya. Boleh bilang ini. Pertama apa? Pertama itu dai dengan umatnya. Oh, dai dengan umat. Dai dengan Mubalik dengan dai-dainya. Mubalik dan dainya. Kedua, Yang kedua itu ulama dan santrinya. ulama dengan santrinya. Ya benar. Yang ketiga Tiga, itu guru pengarang kitab dengan guru hadisnya. dengan buku-buku dengan pengarang kitab dengan musanib dengan buku-buku karangannya. Musanib. Musalib dengan buku karang-karangannya. Nah, yang keempat, Ahli zikir dengan tarikatnya. tarikatnya. Ini yang harus dekati, yang dijauhi. Yang jauh ini pertama kita jauhi yaitu bertengkar. Bertengkar dijauhi ya. Bertengkar tadi walaupun itu benar tetap kita akan rugi. Ya, walaupun benar nih kita posisi benar tetap kita rugi. Bagaimana kita posisi benar nih, tapi kita bertengkar tetap rugi. Bagaimana terjadi apa? Mobil sama-sama satu jalur nih, satu jalur nih. Itu bagaimana terjadi apa? Apa yang jadi? Pasti kan tabrakan. Tapi kalau satu ngalah enggak kan?
Walaupun di posisi yang benar dia ngalah maka aman. Tapi kalau aku nih di jalan gue nih itu yang salah. Jadi kah? Kecelakaan. Begitu hadirin. Kita debat itu walaupun kita benar tetap kita akan kalah. Kita akan rugi ya. Jadi terus tinggali kita yaitu sangka buruk. Sangka buruk. Ya. Tinggali kita Sangka buruk. sangka buruk ya enggak. Jadi kita harus baik sangka. Nah, ya terus jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan orang lain. Salahkan diri kita sendiri. Semua ini salah yang salah saya. Kalau siapa yang tidak menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Maka Allah akan dimajukan dalam usaha dakwah. Terus Allah majukan. Tapi kalau saya suka melihat keburukan orang, maka Allah akan becat, akan dilempar dari jemaah. Ya. Kalau selalu melihat keburukan orang ya, Allah lempar, orang nggak butuh lagi. PHK, apa ya? Pecah hati karpun. Pecah hati harga. Kalau kamu bisa pecah hati, udah Allah PHK. Ya, bisa ya? Nah, itu empat yang harus ditinggalkan. Soalnya, nah jadi mudah-mudahan kita diberikan sama Allah ini istiqomah terus kita dalam jangan melihat apa yang sudah kita kerjakan, apalagi yang sudah kita kerjakan. Pada Allah ini jangan suka Suzon. melihat niat yang sudah kita kerjakan. Enggak. Harus kita apalagi saya kerjakan, apalagi saya belum biasa lakukan ya. Itu ya. Jadi kita mau puasa sebulan. Kalau 3 hari dihitung, 4 hari dihitung. Jadi kita berarti apa? Hitung-hitung sama Allah. Jangan, Pak. Kita semua kita jangan kita pakai hitung-hitung sama Allah. Allah nggak pernah ngitung-hitung sama kita kan? Jadi kita gitu jangan kita apa yang kita sudah kita kerjakan, jangan sampai kita lihat apa yang belum kita lakukan ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.